Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam jumpa kembali di channel Indonesia Sejahterawis. Channel berbagi manfaat, inspirasi, solusi, pandangan, gagasan, harapan dengan sudut pandang yang berbeda. Kembali bersama Wahyu Habsoro Wibowo di sini. Salam kebangkitan, salam kemajuan, salam kemapanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan dan mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan yang sempurna dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi dan pasar. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada episode yang ke-35 ini, yang merupakan seri lanjutan kedua dari episode ke-30 ekonomi tanpa riba, kita akan membahas satu tema yang sangat krusial namun sering diremehkan dalam kehidupan umat, yaitu pasar Islami dan keadilan distribusi. Islam tidak pernah memisahkan antara ibadah dan muamalah. Islam juga tidak pernah memisahkan antara masjid dan pasar. Justru Islam sangat concern terhadap pasar, karena pasar adalah salah satu cerminan yang paling nyata dari keadilan atau kerusakan pada sebuah peradaban. Pasar dalam pandangan Islam. Dalam Islam, pasar bukan sekadar tempat transaksi ekonomi. Pasar adalah ruang amanah, ruang kejujuran, dan ruang keadilan sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri aktif berada di pasar, mengawasi, menegur, dan meluruskan praktek-praktek yang menyimpang. Dalam sebuah hadis yang masyhur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melakukan ihtikar, menimbun barang untuk menaikkan harga, maka ia berdosa. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam tidak mentoleransi terhadap adanya pasar yang zalim. Islam dengan tegas melarang segala bentuk manipulasi harga, penipuan, dan monopoli yang merugikan masyarakat luas. Prinsip dasar pasar Islam. Beberapa prinsip dasar bisa disebut sebagai pasar Islami. Yang pertama, adanya transparansi, al-sidik, dan al-bayan. Islam mewajibkan kejujuran
kejelasan dan keterbukaan dalam jual beli. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa auful kaila wal mizana bil qis, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Quran surat Al-An'am ayat 152. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Pasar Islami tidak boleh ada informasi yang disembunyikan, kualitas yang dimanipulasi, harga yang dipermainkan. Karena ketidakjujuran di pasar adalah pintu kehancuran kesejahteraan umat. Yang kedua, larangan adanya monopoli. Monopoli adalah penguasaan pasar oleh segelintir pihak yang mengakibatkan harga tidak lagi adil, akses masyarakat terhambat, dan kesejahteraan hanya berputar pada elit tertentu. Islam menolak keras praktek ini karena bertentangan dengan prinsip keadilan distribusi. Dalam Islam, rezeki tidak boleh dikunci oleh kekuatan pemodal semata, tetapi harus mengalir pada masyarakat luas. Dan yang ketiga, larangan ihtikar atau penimbunan. Ihtikar bukan sekadar strategi bisnis, tetapi dia merupakan kezaliman ekonomi. Ketika barang ditimbun, akan mengakibatkan rakyat menderita, harga melonjak, dan kebutuhan dasar menjadi alat eksploitasi. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan tegas, tidaklah melakukan ihtikar kecuali orang yang berdosa. Hadis riwayat Muslim. Islam memandang bahwa hak hidup masyarakat lebih utama dan jauh lebih penting dan berharga daripada keuntungan yang didapat oleh segelintir pedagang. Peran Hizbah sebagai pengawas pasar. Dalam sistem Islam, pasar tidak dibiarkan liar. Ada satu institusi yang sangat penting yang menjadi pengawas dan penjaga, dan itu bernama Hizbah. Fungsi Hizbah di sini adalah yang pertama, mengawasi timbangan dan kualitas barang. Yang kedua, mencegah adanya penipuan dan kecurangan. Yang ketiga, menindak monopoli dan ihtikar yang terjadi di pasar. Dan yang keempat, menjaga etika pasar. Hizbah bukan dijadikan sebagai alat untuk mengganggu operasional pasar,
Hizbah justru menjaga pasar tetap sehat dan beroperasi dengan penuh kejujuran. Karena pasar yang bebas tanpa adanya moral dan kejujuran itu bukan merupakan pasar yang islami, melainkan pasar yang menindas yang lemah. Pasar sehat sama dengan kesejahteraan sosial. Dalam Islam ada aturan untuk distribusi kemaslahatan bagi para pemain yang ada di dalam pasar. Bagi produsen, dia berhak mendapat keuntungan yang halal. Bagi pedagang, dia berhak untuk mendapat rezeki yang berkah. Begitu pula bagi konsumen juga berhak mendapatkan harga yang adil. Inilah 3 syarat keadilan distribusi. Keadilan yang sesungguhnya, semua memperoleh manfaat, tidak ada yang dirugikan dari transaksi yang terjadi di pasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kaila yakuna dulatam bainal a'niya'i minkum. Demikian agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Quran Surah Al-Hasr ayat 7. Ayat ini adalah fondasi keadilan ekonomi Islam. Pasar Islami adalah sarana agar kekayaan beredar, bukan terkonsentrasi, dan dengan tidak ada hambatan terhadap distribusi kekayaan, menjadikan kemakmuran menyebar ke seluruh masyarakat luas. Relevansi dengan ekonomi modern. Hari ini kita melihat kartel yang merupakan kesepakatan jahat, spekulasi, manipulasi harga, krisis akibat keserakahan. Semua ini sejatinya telah diantisipasi oleh Islam sejak 14 abad yang lalu. Jika prinsip pasar Islami diterapkan secara nyata, ini akan berimbas pada yang pertama, harga lebih stabil. Yang kedua, distribusi barang lebih adil. Yang ketiga, kesenjangan bisa ditekan. Yang keempat, kesejahteraan menjadi nyata. Di sini Islam bukannya anti modernitas dan modernisasi. Islam justru memberi fondasi moral bagi ekonomi modern agar tidak menghancurkan
umat manusia itu sendiri. Refleksi, saudara-saudaraku, pasar yang adil adalah bagian dari iman. Pasar yang jujur adalah bagian dari ibadah. Dan pasar yang menindas adalah tanda rusaknya nilai tauhid dalam kehidupan. Jika kita ingin kesejahteraan yang hakiki, maka pasar harus kembali kepada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Sebagai penutup sesi ke-35 pada hari ini, mari kita tutup dengan doa agar ada keberkahan di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran, dan karuniakan kepada kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan, dan karuniakan kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Ya Allah, bersihkan pasar-pasar kami dari penipuan, dari keserakahan, dan dari kezaliman. Limpahkan rezeki yang halal dan berkah kepada para pedagang yang jujur, dan jadikanlah sistem ekonomi kami sebagai jalan menuju kesejahteraan, bukan sebagai penderitaan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa martabat kehormatan satu negara harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri bersama-sama dengan warga anak bangsa yang ada di dalamnya. Martabat kehormatan tidak akan bisa diperoleh dengan berharap dari hadiah pemberian, apalagi dengan cuma-cuma. Indonesia hebat, bangsa terhormat, rakyat bermartabat, merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Ilahi Rabbi meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Amin. Tonton terus tayangan kami berikutnya. Mari kita wujudkan Indonesia sejahtera, dimulai dari diri kita untuk bangsa kita. Kita mulai langkah kecil menuju perubahan besar. Persatuan, kerja nyata, dan tekad kuat, Indonesia akan berdiri tegak di atas kakinya sendiri, disegani dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.